Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang contoh penghitungan PPN atau PPNBM instansi pemerintah sesuai dengan PMK 231 tahun 2019, yaitu tentang pendaftaran penghapusan NPWP, pencabutan, pengukuhan, pengusahaan kena pajak, serta pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Jadi seperti kita tahu, tarif pajak PPN adalah 10%. Jadi jumlah PPN yang wajib dipungut oleh instansi pemerintah adalah sebesar 10% dikalikan dengan DPP, dasar pengenaan pajak. Dalam hal penyerahan barang kena pajak atau selain terutang PPN juga terutang PPNBM, maka jumlah PPNBM yang wajib dipungut oleh instansi pemerintah adalah sebesar tarif PPNBM yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Jadi PPNBM ini tarifnya bervariasi, tidak seperti PPN yang hanya 10%. PPNBM itu bisa 10%, 20%, 30%, tergantung dengan list barang mewahnya. PKP Rekanan Pemerintah menyampaikan tagihan kepada instansi pemerintah berdasarkan dokumen penagihan untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Jadi sebagian atau seluruh pembayaran. PKP Rekanan Pemerintah menyampaikan tagihan kepada instansi pemerintah berdasarkan dokumen penagihan untuk sebagian maupun seluruh. Jumlah tagihan sebagaimana dimaksud angka 3 termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang. Instansi pemerintah memungut PPN dan PPNBM yang terutang pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah. Instansi pemerintah membayar jumlah tagihan kepada PKP Rekanan Pemerintah tidak termasuk jumlah PPN atau PPNBM. Jadi yang dibayar adalah jumlah ini pembayarannya aja, yang PPN dan PPNBM-nya tentunya dipotong dan disetor oleh bendahara instansi pemerintah. Instansi pemerintah menyetor PPNBM yang telah dipungut ke kas negara. Nah, yang berikut adalah contoh penghitungannya. Contoh nih, dalam penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak hanya terutang PPN. Ini yang contoh terutang PPN saja. Maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 atau kalau disederhanakan menjadi 1/11 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh nih, jumlah pembayarannya adalah 2.750.000, maka PPN-nya adalah 10/110 kali 2.750.000 sebesar 250.000. Jadi yang jumlah disetor atau dibayar kepada PKP Rekanan adalah 2.750.000 dikurangi 250.000, yaitu 2.500.000. Jadi yang dibayar kepada PKP itu hanya 2.500.000. Yang 250 disetor oleh bendahara instansi pemerintah. Contoh selanjutnya adalah ini contoh nomor 2 ini beda dengan contoh yang nomor 1. Ini contoh dengan kasus sendiri. Penyerahan barang kena pajak tergolong mewah, ini ada PPNBM-nya. Jadi dalam hal terutang PPNBM dengan tarif sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/130. 30 itu jadi dari 20 dan 10 menjadi 130 bagian dari jumlah pembayaran. Sedangkan untuk PPNBM-nya adalah 20/130. Jadi 20 tarifnya PPN, sedangkan 130 adalah tadi 100 ditambah 20 ditambah 10 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh nih, PPNBM dengan tarif 20%, maka penghitungan PPN-nya adalah 10/130 dikali 3.250.000. Jadi PPN-nya adalah 250.000, sedangkan PPNBM-nya adalah 20/130 kali 3.250.000, yaitu sebesar 500.000. Jadi yang dibayar ke rekanan, ke PKP Rekanan adalah tadi jumlah pembayarannya 3.250.000 dikurangi PPN plus PPNBM. Jadi hasilnya yang dibayar ke rekanan adalah 2.500.000. Ini contoh ini beda ya kasusnya dengan nomor 1 tadi. Jadi jumlah pembayarannya 3.250.000. Nah, contoh selanjutnya ini adalah contoh dalam hal pembayaran paling banyak
juta, tidak termasuk PPN dan yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dan suatu transaksi nilainya lebih dari 2 juta. Jadi contohnya gini, jumlah pembayaran 2.900.000, nah, maka PPN-nya adalah 10 per 110 kali 2.090.000 adalah 190.000. Maka yang dibayarkan kepada rekanan adalah 2.090.000 tadi dikurangi 190.000 adalah 190.000. Meskipun pembayaran termasuk 2 juta, tetapi karena pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah tidak termasuk PPN atau PPNBM sejumlah 1.900.000 tidak lebih dari 2 juta. Jadi yang dibayar kepada rekanan pemerintah itu adalah hanya 1.900.000. Itu artinya tidak lebih dari 2 juta, maka PPN yang terutang tidak perlu dipungut oleh instansi pemerintah, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP rekanan pemerintah itu sendiri, dan faktur pajak tetap harus dibuat. Jadi itu ya, karena yang dibayar kepada rekanan pemerintah tidak lebih dari 2 juta, maka tidak dipungut oleh bendahara, tapi dia rekanan itu sendiri yang akan menyetor. Nah, untuk selanjutnya ini contohnya yang kedua, yaitu biar lebih jelas, jumlah pembayarannya 2.310.000, maka PPN-nya adalah 10 per 110 kali 2.310.000 adalah 210.000. Maka yang dibayar kepada rekanan adalah 2.310.000 dikurangi 210.000 adalah 2.100.000. Karena pembayaran tidak termasuk PPN-nya jumlahnya 2.100.000, maka artinya adalah pembayaran kepada rekanan tadi adalah lebih dari 2 juta, maka PPN yang terutang harus dipungut oleh instansi pemerintah, gitu ya. Jelas ya. Terima kasih, demikian dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.